Karena prodinya prodi baru sehingga banyak orang bertanya-tanya, kalau selesai dari prodi sains biomedis, ini nanti mau kerja di mana begitu ya? Lapangan pekerjaannya apa begitu? Karena banyak yang bertanya-tanya. Jadi mahasiswa kita yang belajar di sains biomedis setelah lulus itu peluangnya cukup besar. Di dunia kerja, di lapangan kerja mereka punya prospeknya sangat baik karena di dalam mata kuliah kita yang nanti kita susun dalam kurikulum itu ada satu mata kuliah namanya bioentrepreneurship yang kita menyiapkan mereka tidak hanya untuk mencari lapangan kerja tapi juga menciptakan lapangan kerja sebagai pengusaha. Dan juga ada beberapa program-program MBKM yang nanti akan berjalan. Salah satunya misalnya akan saya sampaikan, mungkin ada program magang mahasiswa yang akan dilakukan tidak hanya di dalam kampus antar fakultas, tetapi juga antar fakultas di luar universitas. Tetapi mereka juga punya peluang untuk bisa mengikuti program S2 dan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Jadi sebagai dosen. Ya kami berharap ini prodi baru. Kalau mereka punya potensi sebagai dosen, bisa setelah S1, kita bisa melanjutkan ke program S2. Dan mereka bisa menjadi tenaga pengajar di program studi kita, gitu ya. Terutama karena ini merupakan prodi baru, sehingga kita masih mungkin membutuhkan tenaga pengajar yang banyak untuk Salam jumpa pemirsa Patimura TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Putri Kakanegi menjumpai Anda dalam program Patimura Bicara. Pemirsa, pada bincang kali ini kami menghadirkan Ketua Program Studi Sains dan Biomedis, yakni Bapak Dr. Theophilus Watuguli MKes AIFO. Ya, selamat pagi dan selamat datang di studio kami, Pak. Selamat pagi. Iya, luar biasa. Pemirsa, pada bincang kali ini kami akan membawa tema, yakni tema yang kami bicarakan, yakni sosialisasi atau pengenalan program studi sains biomedis. Ya, mungkin langsung saja, Pak. Sebelumnya, apa kabar nih, Pak? Kabar baik, alhamdulillah, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan, alhamdulillah Bapak dalam keadaan baik, sehat walafiat. Iya, Pak. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang sosialisasi atau pengenalan program studi sains biomedis. Nah, tentunya program studi ini baru kami dengar, Pak. Nah, kiranya Bapak bisa menjelaskan sedikit apa latar belakang sehingga hadirnya program studi sains biomedis di Universitas Patimura, Pak. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Perlu saya sampaikan lebih awal bahwa ilmu biomedik di Indonesia itu terus berkembang. Dan salah satu prodi yang tepat untuk pengembangan ilmu biomedik itu adalah prodi sains biomedis. Dan prodi sains biomedis ini memang merupakan prodi baru. Di Indonesia juga belum banyak yang mengenal karena hanya ada 2 program studi untuk penyelenggaranya di perguruan tinggi negeri di Indonesia. Unpati salah satunya yang mendapat rekomendasi penyelenggaraannya tahun ini, dan dalam tahun akademik 2022-2023-2024 proses akademiknya akan berjalan. Karena itu kita baru mau menerima mahasiswa baru di tahun ini. Tahun akademik 2023. Jadi prodi sains biomedis ini karena merupakan prodi baru, sehingga memang perlu kita menginformasikan ke masyarakat, terutama ke adik-adik kita SMA yang akan mengikuti pendidikan di Universitas Patimura. Iya. Mungkin itu adalah latar belakang kenapa program studi sains biomedis ini hadir, mendapat rekomendasi langsung dari Ditjen Dikti, dan Universitas Patimura merupakan universitas kedua yang mengadakan atau menghadirkan program studi sains dan biomedis. Ya, Pak, mungkin orang-orang masih asing dengan ilmu ini, ilmu yang mempelajari tentang sains biomedis. Kiranya sains dan biomedis sendiri ilmu yang mempelajari tentang apa, Pak? Mungkin bisa dijelaskan gambaran umum terkait program studi ini, Pak. Baik, jadi
Prodi Sains Biomedis ini yang nanti akan menyelenggarakan pembelajaran berbasis ilmu biomedik. Ilmu biomedik itu apa? Ilmu biomedik itu ilmu biologi yang pengembangannya ke arah medis. Jadi belajar biologi sekaligus belajar biologi medisnya. Ya. Sehingga nanti dalam muatan kurikulum juga itu akan kita siapkan, sehingga kurikulumnya itu juga dia berbasis biologi medis. Biologi medis. Ada banyak mata kuliah yang nanti akan dipelajari dalam prodi ini, sehingga diharapkan ilmu biomedik itu akan berkembang di program studi sains biomedik. Program studi sains biomedis ini kurikulumnya nanti kita akan sesuaikan dengan visi misi Universitas Patimura yang pengembangan ilmu pengetahuan berbasis laut pulau, sehingga prodi sains biomedis juga akan mengarahkan pengembangan risetnya ke arah laut pulau, berbasis laut pulau. Di Maluku cukup banyak sumber daya alam yang bisa dikembangkan, yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai obat, baik tanaman obat, baik hasil-hasil alam lainnya seperti di laut, siput, kerang, spong, dan lain-lain yang pengembangan risetnya bisa ke arah pengembangan riset molekuler, tapi berbasis bahan dari sumber daya alam yang Maluku, ada di Maluku yang berbasis laut pulau. Betul. Jadi mahasiswa kita diharapkan setelah mendapatkan banyak pelajaran dari mata-mata kuliah yang dia tawarkan, juga bisa membantu dia untuk pengembangan risetnya ke depan. Riset itu diharapkan untuk apa saja? Risetnya untuk kita bisa mengeksplor berbagai sumber daya alam yang ada di Maluku ini, sehingga yang berpotensi sebagai obat dalam pengujian uji preklinik itu bisa kita lakukan pada program studi sains biomedik. Ya, berarti cukup menarik ya, dengan memanfaatkan sumber daya alam baik di darat maupun di laut, dikembangkan mungkin bisa menjadi obat-obatan seperti itu. Ya, Pak, berarti ini kan baru. Betul. Kira-kira Bapak bisa jelaskan sedikit tidak untuk kualifikasi dosen yang mengajar di program studi ini itu bagaimana, Pak? Baik, saya kira untuk sumber daya manusia, dalam hal ini tenaga pengajar yang akan digunakan dalam mengajar dalam prodi sains biomedis ini sudah sangat tersedia dan betul-betul profesional. Karena jumlah dosen kita memang pada saat kita mengusulkan prodi ini, minimal jumlah dosen itu 5 dosen sebenarnya. Tetapi kita memiliki jumlah dosen saat ini sudah 9 dosen, yang kualifikasinya itu bahkan lebih banyak yang sudah bergelar doktor. Wah, luar biasa nih Pak. Bergelar doktor, dan ada beberapa yang bergelar magister, tapi magisternya itu sudah lebih spesifik ke bidang biomedis. Jadi ada beberapa tenaga pengajar kita yang sudah bergelar magister biomedik. Magister biomedik. Di samping yang bergelar doktor itu memiliki kualifikasi pendidikan yang saya kira sudah tidak diragukan, karena berkualifikasi S2 ilmu kedokteran biomedis dan ilmu kedokteran untuk gelar doktornya. Jadi seluruh tenaga pengajar yang akan mengajar di prodi sains biomedis itu telah memenuhi kualifikasi akademik karena bergelar S2 maupun S3 dalam bidang ilmu kedokteran biomedis. Oke, luar biasa. Berarti sudah cukup memumpuni gitu untuk mengajar di program studi ini. Jadi tidak perlu diragukan lagi pemirsa untuk Anda calon mahasiswa untuk memilih program studi ini, karena untuk kualifikasi dosennya tuh
sudah teruji. Betul kayak sekali. gitu. Ya. Oke, Pak, mungkin untuk kurikulum yang diajarkan di program studi ini itu kurikulum apa? Baik, Kurikulum apa? saya perlu menjelaskan sedikit mengenai kurikulum yang akan kita gunakan, karena saat ini seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu sudah diarahkan untuk menggunakan kurikulum MBKM, Iya, Merdeka Belajar. Merdeka di Belajar, Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Sehingga prodi Sains Biomedis walaupun baru, kita sudah berusaha untuk menyesuaikan dengan kurikulum secara nasional. Dan dalam kurikulum ini ada banyak sekali mata kuliah yang akan ditawarkan oleh mahasiswa kita, terutama untuk prodi Sains Biomedis, dan juga ada beberapa program-program MBKM yang nanti akan berjalan. Salah satunya, misalnya akan saya sampaikan, mungkin ada program magang mahasiswa yang akan dilakukan tidak hanya di dalam kampus antar fakultas, tetapi juga antar fakultas di luar universitas. Ya, jadi kurikulum Merdeka Belajar itu mahasiswa kita akan belajar di luar kampus kita, dan nanti hasil dari mereka melakukan program-program di luar kampus itu akan kita konversikan menjadi nilai di mata kuliah yang mereka tawarkan. Jadi kalau aturan di kampus Merdeka Belajar kurikulumnya adalah minimal mahasiswa menawarkan 20 SKS minimal. Sehingga itu yang nanti kita akan konversikan menjadi mata kuliah yang mereka akan diluluskan dalam semester tertentu. Dan di samping itu dengan mengikuti mahasiswa kita yang nanti akan mengikuti program MBKM ini, sekaligus memperpendek waktu studi mahasiswa yang biasanya secara reguler itu 4 tahun, mungkin mereka bisa selesaikan dalam 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 4 bulan, tergantung dari mata kuliah yang akan mereka tawarkan. Gitu. Sehingga diharapkan tidak hanya mereka menguasai konsep ilmunya, tapi juga memperpendek waktu studi mereka, karena ini juga akan sangat membantu ketika kita akan mempersiapkan, karena 2 tahun ke depan kita akan mengusulkan untuk akreditasi program studi, dan ini salah satu poin penting kalau mahasiswa kita lulus tepat waktu. Bisa mempermudah atau mempercepat proses akreditasi tentunya. Betul sekali. Salah satu nilai plus untuk program studi ini, Sains Biomedis. Betul. Menarik sekali Pak, berarti mereka bisa menawar mata kuliah di luar universitas. Betul. Dan kemudian akan balik lagi dan dikonversikan. Seperti itu, minimal 20 SKS. Nah, kalau gitu Pak, selanjutnya kira-kira prospek lulusan untuk pekerjaan dari program studi Sains Biomedis ini apa nih Pak? Betul, jadi memang ini salah satu poin pentingnya, karena prodinya prodi baru, sehingga banyak orang bertanya-tanya, kalau selesai dari prodi Sains Biomedis, ini nanti mau kerja di mana, begitu ya, lapangan pekerjaannya apa, begitu, karena banyak yang bertanya-tanya. Jadi pada kesempatan ini memang saya harus menjelaskan bahwa prospek untuk mahasiswa kita yang belajar di Sains Biomedis setelah lulus itu peluangnya cukup besar. Di dunia kerja, di lapangan kerja, mereka punya prospeknya sangat baik, seperti menjadi peneliti, laboran pada kantor-kantor instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian mereka juga bisa menjadi analis di beberapa fasilitas rumah sakit, puskesmas. Lalu kemudian mereka juga bisa sebagai tenaga pengajar, akademisi dalam hal ini akademisi. Karena kalau yang berminat nanti ingin jadi guru, misalnya mau mengajar di SMA kejuruan seperti SMK Kesehatan, mereka bisa mengikuti program PPG, lalu kemudian akan menjadi guru profesional di SMK Kesehatan. Tetapi mereka juga punya peluang untuk bisa mengikuti program S2 dan menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi. Jadi sebagai dosen. Ya, kami berharap ini prodi baru, kalau mereka punya potensi sebagai dosen, bisa setelah S1 kita bisa melanjutkan ke program S2. Dan
mereka bisa menjadi tenaga pengajar di program studi Studi kita kita, gitu iya, ya, terutama karena ini merupakan prodi baru sehingga kita masih mungkin membutuhkan tenaga pengajar yang banyak Iya. untuk bisa memenuhi kualifikasi dosen di program studi studi. sains biomedis Ya. tentunya. Berarti prospek kerjanya tuh sangat banyak, jadi tidak perlu khawatir bisa menjadi laboran, bisa menjadi peneliti, bisa menjadi tenaga pengajar atau akademisi pun bisa. Dan bisa menjadi bio-entrepreneurship. Luar biasa, Ya. bisa menjadi bio-entrepreneurship, berarti pengusaha Ya, ya Pak? jadi pengusaha tapi untuk pengusaha obat-obat. Misalnya kalau kita bikin riset lalu menghasilkan produk, produk-produk itu mereka bisa jual gitu. Bisa jadi pengusaha, bisa menjual di luar kampus gitu. Jadi itu salah satu peluang besar sebenarnya. Dan di dalam mata kuliah kita yang nanti kita susun dalam kurikulum, itu ada satu mata kuliah namanya bio-entrepreneurship yang kita menyiapkan mereka tidak hanya untuk mencari lapangan kerja, tapi juga menciptakan lapangan kerja sebagai pengusaha. Siap, pengusaha dalam hal medis gitu. Dalam hal medis, jadi bisa kita produksi obat ya, lalu kemudian mereka bisa dipasarkan di luar kampus. Cukup menarik Pak, mempersiapkan tidak hanya menjadi akademisi dan lain-lain, tapi bisa menjadi pengusaha karena ada salah satu mata kuliah yang akan dipelajari oleh calon-calon mahasiswa di program studi sains biomedis. Betul Cukup menarik sekali sih Pak ini. Kemudian fasilitas apa saja? Karena ini adalah program studi baru, tentunya fasilitas apa saja yang sudah ada atau yang sudah dipersiapkan di program studi ini? Baik, untuk fasilitas di Fakultas MIPA itu sudah cukup tersedia, ruang kelas yang cukup bagus karena kita punya gedung yang baru. Ya, kita punya gedung Fakultas MIPA yang baru yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruangan kuliah, kemudian kantor, ya, ruang-ruangan dosen yang sudah tersedia dengan baik. Tetapi juga kita untuk penyelenggaraan akademik yang baik, kita juga sudah memiliki beberapa laboratorium-laboratorium pendukung pendidikan. Antara lain yang kemarin juga kita sudah masukkan dalam dokumen, ada laboratorium ekologi, ada laboratorium kimia analitik, ada laboratorium biomolekuler, ada laboratorium zoologi, ada beberapa laboratorium pendukung lainnya yang sudah siap untuk mendukung proses pendidikan yang nanti akan berlangsung di Prodi Sains Biomedis, dan juga membantu riset-riset mahasiswa ke depan, mendukung riset-riset mahasiswa ke depan. Jadi kayak contoh misalnya kalau nanti ke depan mahasiswa sains biomedis ini akan lebih banyak bekerja untuk riset itu menggunakan hewan percobaan. Itu kita sudah punya laboratorium khusus untuk uji preklinik. Yang ada mencitnya, ada tikusnya untuk dipakai dalam membantu mahasiswa kita dalam melakukan riset uji-uji preklinik. Oke, luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi karena tersedia beberapa laboratorium untuk membantu mahasiswa dalam menguji preklinik tentunya. Betul. Oke, Bapak mungkin ini karena ini adalah salah satu program studi baru, kiranya program studi ini kan di bawah Fakultas MIPA. Nah, untuk para lulusan daripada program studi ini nantinya akan mendapat gelar apa? Baik, jadi untuk gelar ini sudah spesifik. Jadi biasanya kalau di prodi-prodi yang ada di saat ini yang sudah berlangsung di Fakultas MIPA, itu menggunakan gelar Sarjana Sains, SSI. Tapi khusus untuk prodi Sains Biomedis, itu akan menggunakan gelar S-Biomed. S-Biomed. Ya, jadi Sains Biomed, jadi S-Biomed. Jadi gelar itu yang nanti akan dipakai oleh lulusan kita di prodi Sains Biomedis. Nah, untuk yang tingkat S1 ya, kalau S2 kalau mau ambil biomedik lagi maka dia M-Biomed. Kalau untuk S3 lagi dia akan menggunakan gelar Dr. Med. Dr. Med, oke. Jadi sudah lebih spesifik, karena itu sudah diatur dalam nomenklatur kita melalui kementerian. Oke. Nah, Pak, kira-kira untuk uang kuliah tunggal sendiri, tentunya karena ini juga baru, nanti orang juga pasti penasaran. Masyarakat di luar penasaran terkait dengan uang kuliah tunggal dari program studi Sains Biomedis ini. Kira-kira
seperti apa Pak? Baik, jadi saya perlu jelaskan soal UKT, Iya. Ujung Kuliah Tunggal yang nanti akan diberlakukan bagi mahasiswa Prodi Sains Biomedis ini. Tidak ada uang SPI atau sumbangan pendidikan, tidak ada. Oke. Mahasiswa kita langsung membayar uang kuliah tunggal, uang SPP melalui UKT tadi, dan nilai atau besaran UKT itu tidak berbeda dengan prodi-prodi lainnya yang saat ini sudah berlangsung di Fakultas MIPA. Oke. Jadi tidak ada lagi uang lain selain uang SPP. Oke. Gitu. Dan itu nanti akan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Oke. Gitu. Sehingga mungkin nominalnya akan berbeda-beda. Tetapi nilainya tidak berbeda juga dengan prodi-prodi lain yang sekarang saat ini sudah berlangsung di MIPA, Fakultas MIPA. Oke. Ya. Jadi untuk calon mahasiswa tidak perlu khawatir lagi karena bakal sesuai, kiranya tergantung dengan pendapatan orang tua. Jadi tidak ada uang pangkal dan lain sebagainya. Oke, Pak, kira-kira persyaratan apa saja sih Pak yang harus dipersiapkan oleh calon mahasiswa untuk mendaftar di program studi Sains Biomedis ini Pak? Baik, untuk pendaftaran nanti kebetulan karena sudah ada informasi bahwa pendaftaran itu sudah berlangsung dari tanggal 19 Mei sampai 30 Mei. Linknya akan nanti kita share, gitu ya. Mungkin dan linknya bisa. Syaratnya ya. Mungkin linknya bisa ada di bawah sini. Ya, nanti linknya ada di bawah sini. Syaratnya itu bagi mahasiswa yang, bagi calon siswa. Calon mahasiswa kita yang akan mendaftar itu hanya menyiapkan, kalau belum memiliki ijazah maka dia harus punya surat keterangan lulus dari sekolah. Siap. Ya, dan nanti di link pendaftaran itu ada 2 jalur yang mereka bisa pilih. Jalur mandiri berprestasi yang kita akan menyeleksi saja raport siswanya berdasarkan nilai raport. Sedangkan jalur mandiri reguler yang biasa yang mengikuti tes tertulis. Oke. Untuk persyaratan pendaftaran mahasiswa baru di program studi Sains Biomedis terdapat 2 jalur pendaftaran, yakni mandiri berprestasi dan juga mandiri reguler. Untuk mandiri berprestasi bisa langsung diseleksi berdasarkan nilai raport, dan untuk mandiri reguler mungkin akan mengikuti tes tertulis seperti itu. Dan pemirsa, linknya akan tersedia di bawah sini, jadi tidak perlu khawatir, dan mulai hari ini linknya sudah bisa diakses. Seperti itu, ya. Mungkin ini adalah akhir daripada perbincangan kita bersama dengan Ketua Program Studi Sains dan Biomedis. Tentunya jika teman-teman menyimak dari awal hingga akhir, teman-teman akan mendapatkan informasi terkait program studi Sains dan Biomedis. Nah, untuk teman-teman calon mahasiswa baru program studi Sains dan Biomedis, saya ingatkan Anda untuk mempersiapkan diri. Siapa tahu program studi ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk mendaftar di Universitas Patimura. Jangan lupa pendaftarannya sudah bisa mulai pada hari ini, linknya sudah bisa berlaku di hari ini. Ya, akhirnya pemirsa, saya Putri Kakanegi ingatkan Anda untuk jangan lupa komen, like, dan subscribe channel YouTube kami Patimura TV, dan Anda juga dapat mengikuti akun Instagram maupun Facebook kami di @patimura_tv supaya Anda dapat menerima informasi dan berita terbaru dari kami. Akhirnya, saya Putri Kakanegi mewakili seluruh kru Patimura TV mengucapkan sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak ya.